Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya kalian semuanya ya. Oke, di video saya kali ini saya masih menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah saya alami ya. Nah, sebelumnya saya pernah bercerita bahwa ada seorang kuntilanak yang tinggal di rumah Palembang ya yang bernama Siska ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kelakuan Siska kepada saya waktu saya masih tinggal di Palembang ya, teman-teman. Waktu itu kejadiannya seperti ini ya. Waktu itu tahun 1989 dan waktu itu saya masih kelas 3 SMP ya, teman-teman ya. Berarti udah lama sekali ya. Nah, waktu itu bukannya tengah malam ya, tapi sudah menjelang subuh ya teman-teman. Nah, waktu menjelang subuh itu tiba-tiba saya mendengar ada yang memanggil nama saya sebanyak 3 kali. Nah, dia memanggilnya seperti ini, Santi, 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 katanya seperti itu ya. Tidak terlalu mendayu-dayu ya. Nah, jadi saya turun dari tempat tidur antara mimpi dengan enggak, lalu saya buka jendela lebar-lebar ya. Lalu saya tanya, "Iya, ada apa Siska?" kata saya seperti itu. Tapi antara sadar dengan tidak ya teman-teman waktu itu ya. Nah, si Siska ini tidak bilang apa-apa. Dia hanya bilang seperti ini ya teman-teman. "Lima, lima, lima," katanya seperti itu. Nah, saya bingung apa sih lima lima. Akhirnya saya tutup kembali ya jendela dan saya kembali tidur ya teman-teman. Nah, ketika siangnya ada tetangga di belakang rumah ini yang apa ya bertanya kepada temannya seperti ini. Dia bertanya, "Lur, nomor keluar berapa?" Gitu dia bilang begitu. Maksudnya, "Bro, nomor keluar berapa?" katanya gitu. Terus si temannya ini bilang 555 katanya gitu. Loh, saya dengarkan dari belakang ya, dari belakang rumah itu saya dengar, "Hah? 555? Loh, itu kan yang subuh tadi saya dapat dari si Siska." Saya pikir seperti itu. Wah, berarti si Siska ini tadi kasih nomor porkas dong. Aduh, kata saya, kenapa saya nggak advice sama ini nih ya, sama yang biasa beli porkas nih ya, kata saya gitu. Seperti itu saya. Ya, terkesiap ya. Waduh, kalau seandainya beli porkas udah ada berapa duit nih dapat ya teman-teman. Tapi anyway, yang namanya porkas itu tetap aja namanya judi ya teman-teman ya. Nah, dulu di Palembang itu nomor itu namanya adalah nalo atau porkas ya teman-teman. Nah, kadang ya ada beberapa teman juga yang suka beli, tapi dalam artian bukan teman sekolah ya, teman tetangga ya. Waktu itu saya sih SMP masih termasuk apa mengerti bahwa itu adalah porkas, itu orang beli nomor. Tapi saya tidak apa ya, namanya kita cewek ya, anak perempuan ya, nggak pantas lah begitu ya. Yang biasa itu anak-anak udah SMA, laki-laki kebanyakan yang suka beli porkas ya. Nah, teman-teman, saya berpikirnya seperti ini. Kok bisa-bisanya ya si Siska ini ngasih nomor ke saya ya? Lagi pula rasanya sih nggak logis. Kok setan kuntilanak ngasih nomor ke saya? Hello, zaman itu what a hell gitu loh. Emangnya gue apa gitu ya kok dikasih nomor seperti itu? Emang gue suka beli porkas? Atau emang gue suka main judi gitu ya, seperti itu ya. Tapi anyway, sudahlah, I don't care anymore. Nah, jadi seperti itulah, bodo amat dalam hati saya ya. Tapi saya berpikir ulang kembali, kok bisa-bisanya ini si Siska ngasih saya nomor ya, kata saya seperti itu dalam hati saya. Tapi ya teman-teman, anyway, saya nggak pernah
cerita ke siapapun apapun yang pernah saya alami tentang hal yang mistis di zaman dulu ya, ketika saya masih kecil, masih SMP, masih SD, dan ya sampai ke SMA itu saya never talk about my experience ya. Tapi baru kesini-sininya lah saya suka cerita apa yang pernah saya alami dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang kuntilanak yang namanya Siska ini, yang di rumah Palembang ini, sebenarnya tidak tinggal di rumah Palembang ya. Jadi rumah saya itu bersebelahan dengan rumah tetangga ya. Rumah teman saya namanya Parlin ya. Eh, Bersebelahan, jadi di samping kamar kami itu ya ada sumur rumah tetangga tersebut, dan pada waktu itu ada pohon nangka ya teman-teman. Nah, jadi si pohon nangka inilah tempat tinggalnya si Siska teman-teman ya. Kadang-kadang dia suka iseng seperti ini. Kadang-kadang dia suka nangis gitu ya, kadang-kadang suka ketawa-tawa gitu ya. Tapi ya karena insting saya udah tahu, wah itu masih Siska, udah bodo amat, saya bilang seperti itu ya. Nah kebetulan di kamar kami itu ya ada juga kamar mandi, langsung ada kamar mandi ya, satu dengan kamar tidur. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang, saya terutama ya, saya sedang di kamar mandi ketika menjelang subuh atau malam ketika buang air kecil ya, kadang-kadang saya suka mendengar dia kadang nangis, kadang-kadang tertawa seperti itu ya. Cuman ya itulah teman-teman, apa ya, karena saya sudah terbiasa ya mendengar hal-hal yang seperti itu, si Siska ini nangis, jadi buat saya itu hal yang sudah biasa ya. Kecuali kalau dia mungkin menampakkan jati diri dia itu dengan sosok yang mengerikan, mungkin saya akan terkena mental mungkin ya. Ya tapi alhamdulillah ya, si Siska ini ya hanya sampai segitu aja ya teman-teman ya. Well, teman-teman, si Siska ini juga suka iseng loh sama orang lain. Jadi pernah nih, mami ya, kakak saya juga pernah nih diisengin sama dia. Jadi waktu itu entah saya lupa, tapi mami pernah mau ke warung ya, lewat jalan samping rumah itu ya, lewat tempat pohon nangka itu. Jadi itu ibaratnya itu mempercepat jalan ya, mau ke warung, jalan tembus kalau kata kita ya. Nah ketika dia pulang dari warung itu, dia dilempar sama si Siska ini ya. Jadi Siskanya lagi datang, apa namanya, lagi datang isengnya ya, dia ngerjain kakak saya waktu itu ya. Nah teman-teman, cerita tentang Siska yang di Palembang hanya sampai sini aja dulu ya teman-teman. Nanti saya akan cerita lain kali ya di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.